Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Siteba Berpuisi TV. Kali ini aku ditemenin sama Om Tendra BP. Ya, Om Tendra ini seorang pekerja teater, seorang pekerja teater, jurnalis, videografer, apalagi ya nyontek dulu. Penyair, jangan lupa penyair juga. Nah, sekarang kita kepoin dulu ceritanya malam ini Om Tendra tuh akan menggelar sebuah pertunjukan pantomim. Judulnya 404 negara tidak ditemukan. Itu bukan. Ya, itulah ya. Pidato seorang pejabat honorer. Pidato akhir tahun seorang pejabat honorer. Nah, itu guys. Eh, ada bocoran nggak Om? Dan ini apakah saling terkait gitu? Bahkan memang terkait erat dengan profesi Om Tendra yang ditekuni Om Tendra selama ini di bidang itu, atau gimana? Teater, Di bidang apa penyairan, maksudnya? jurnalis, videografer gitu. Karya-karya Om Tendra ini memenangkan beragam penghargaan ya Om gitu. Dan yang dibahas adalah salah satunya hutan larangan. Betul, bisa ceritakan Om, apa itu hutan larangan? Ya, hutan larangan itu adalah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Minangkabau. Ya. Dalam buku De Minangkabau ya, siapa penulisnya saya lupa, orang Belanda itu. Itu diterbitkan di awal-awal abad ke-20, 1920-an gitu, kalau nggak Ya. salah ya. Ya. Dia mengatakan bahwa hutan larangan itu adalah salah satu spirit demokrasi dari masyarakat Minangkabau. Ya. Kemudian Belanda tidak mengusiknya, mengakui eksistensi hutan larangan itu. Di sana masyarakat istilahnya apa yang boleh diambil dan apa yang tidak boleh diambil. Betul. Jadi kalau mengambil kayu dalam bentuk misalnya pembangunan rumah gadang salah satunya, itu ada tata-tata caranya. Betul. Kemudian sifat dari masyarakat itu tidak akumulatif. Jadi tidak mengambil hutan dengan bentuk yang banyak. Mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Secukupnya sekedar untuk kebutuhan. Tidak tamak lah gitu ya. Ya. Tidak eksploitatif. Ya betul. Seperti kalau terlalu eksploitatif kan dampaknya kita lihat pada sekarang ini ya. Ya. Ini bukan awal bukan akhir, tapi akumulasi dari peristiwa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan sekarang cukup gede gitu kan. Ya. 2 dekade belakangan sangat masif ya, dan iya, semakin masif pembalakan hutan liar. Nah, atau tidak liar tapi liar gitu karena dilegitimasi oleh negara gitu. Kemudian Om? Kemudian saat ini masih ada beberapa nagari di Sumatera Barat yang masih menghidupkan rimbo larangan itu. Betul. Misalnya kayak di Solo Selatan, Rimbo Simancuang, lalu di Damasraya atau Kota Besar, itu Rimbo Tolang dan Rimbo Ubay. Kemudian yang di Sijunjung yang cukup besar itu Rimbo Paru, yang 4.500 hektar. Dan saya mulai melakukan penggarapan atau bukan penggarapan ya, artinya mengapresiasi masyarakat di sana sejak akhir tahun 2020. Di sana saya pergi memotret saja, memotret sebagai sebuah tabungan, belum melakukan sebuah fokus yang riset yang lebih dalam. Lalu 2021 sekitar pertengahan saya dikontak oleh JKHB, Jurnalisme Ngabai. Dia menawarkan untuk digarap dalam bentuk untuk grantinya atau fellowship dari Pulitzer Center, Rainforest Journalism Fund Pulitzer Center tahun 2021. Apa bahasa Indonesianya Om? Apa itu? Oh, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Oh iya. Ya, karena penontonnya tidak bisa berbahasa Inggris. Maaf. Enggak teman-teman jago bahasa Inggris. Oke, maaf, sorry. Saya nggak jago. Hutan. Itu nama programnya. Saya juga agak nggak terlalu cakap untuk berbahasa Inggris. Cuma programnya itu ya. Programnya itu. Tapi kalau di orang kita bilang hutan hujan tropis. Nah, itu tahun 2021.
setelah itu saya tidak terhenti untuk sebuah dalam liputan jurnalistik kolaborasi bareng JKHB. Tahun 2022 saya angkat lagi memotret. Pada saat itu ada kompetisi tentang hutan yang diadakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat. Ya. Saya mengangkat tentang salah satu HHBK yang ada di Rimbo Paru, ya. Yaitu rotan. Dan rezeki juga saya mendapat foto saya pada saat itu, foto favorit. Ya. Tahun 2022. Saya merasa belum kurang untuk apresiasi. Saya lanjutkan lagi. Tahun 2023 saya dapat dana fasilitasi pemajuan kebudayaan dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat, untuk membuat film dokumenter. Ya. Film dokumenter tentang Rimbo Paru. Saya di sana sutradara dan videografer, dibantu oleh pilot drone oleh JKHB juga. Ya. Kemudian editor Rizky Azhari Rizky. Ya. Itu selesai. Saya berharap film ini tidak hanya sekedar sebuah laporan. Saya sudah dapat program, dapat proyek, udah selesai, saya laporan enggak. Ada niat dalam hati, mudah-mudahan ini bergaung, ada dampak. Setelah pemutaran di Stepa, kemudian Rizky ngontak, coba diikutkan untuk ini. Untuk pada saat itu ada kompetisi video lingkungan The Conversation Indonesia. The Conversation. Percakapan Indonesia ya. Namanya itu. Nggak perlu juga itu nama. Oke, nama medianya The Conversation Indonesia. 2023 diikutkan. Alhamdulillah dapat juara 1. Ya. Jadi Dapat The juara Conversation Indonesia ini media internasional. Nah, di Indonesia juga ada namanya The Conversation Indonesia gitu. Ya. Dan itu juga memenangkan penghargaan di Ya. situ juga ya, Om. Oke, itu tahun berapa, Om? 2023 untuk video 2023 lingkungan. juga. Lalu setelah itu kan DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui Rimbo Larangan cuma 1. Padahal begitu banyak. Ya. Ada Rimbo Paru, ada Rimbo Semancung, kemudian ada juga di daerah Sanyang Baka, itu ada juga, kemudian Agam ada juga. Itu teman-teman protes, beberapa teman aktivis lingkungan ya. Itu protes. Yang diakui itu cuma Rimbo Paru dan Rimbo Tolang. Dalam hati saya, wah, kalau cuma berkoar-koar di status Facebook saja nggak selesai, atau di media sosial nggak selesai seperti ini. Video film dokumenter Rimbo Paru, judulnya Rimbo Paru di Lingkungan Adat itu, yang menang The Conversation itu, diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sijunjung untuk diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya. Alhamdulillah 2025 ini, tepatnya tanggal 15 Desember kemarin, Rimbo Larangan Paru diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Oke. Oleh Kementerian Kebudayaan. Ada logonya sini. Oh, enggak ada. Apakah itu cukup signifikan pengaruhnya, Om? Dengan kondisi sekarang, penanganan pemerintah pusat Itu terhadap bencana yang terjadi di Sumatera? Sebenarnya nenek moyang orang Minang ini ya, mereka sudah memiliki kesadaran ekologis. Pertama, mereka secara geografis, mereka tinggal di daerah yang perbukitan, lembah. Nah, kesadaran ekologis ini diwujudkan dengan salah satunya Rimbo Larangan. Di sana juga selain untuk mengantisipasi banjir dan longsor, kan bukannya saat ini juga terjadi, dulu juga terjadi. Kemudian adalah untuk menjaga hulu atau mata air, hulu sungai, untuk pengairan, untuk kehidupan, untuk pertanian. Betul. Nah, jadi apa tadi? Hulu ke hilir nih, Iya. gitu. Apakah dengan ditetapkannya Rimbo Paru sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Indonesia 2025 ini, tanggal 15 Desember 2025 ini, apakah berpengaruh signifikan terhadap penanganan bencana yang terjadi di Sumatera atau setidaknya Sumatera Barat? Atau itu hanya untuk bersolek aja? Seharusnya seperti itu. Seharusnya memang hanya untuk bersolek. Ketika orang-orang pemerintahan misalnya yang menerima sertifikat penghargaan itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,
Di sana orang memiliki semacam retrospeksi, kesadaran. Introspeksi. Dan kita tidak berharap ini sekedar daftar Ya, tentatif, ya, daftar warisan-warisan budaya tanpa ditindaklanjuti. ya. Ya, harapan saya seperti itu ya. Administratif belaka. Nah, Ya, betul. Saya sebagai seorang tukang apresiasi ya, bukan saya yang membuat rimbo itu masyarakat. ya, Kerja-kerja kebudayaan masyarakat, kesadaran ini kan diapresiasi, perlu di blow up. betul. Di sini kita bisa belajar bahwa ternyata masyarakat kampung, masyarakat yang kita bilang ulo kalau orang sini ya, kalau bahasa Jawanya tuh udi itu. Kalau orang Indonesia bilang udi, mereka memiliki kesadaran pengetahuan, Ya, kearifan bagaimana mereka hidup dengan alam, berdampingan dengan alam. Kalau betul. falsafah di Minangkabau itu kan alam tak kambang jadi guru. Ya, Bukan alam tak kambang jadi termehek-mehek. Kalau sekarang kan alam terkambang jadi termehek-mehek kan. termehek-mehek, betul. Bencana itu. Ini siapa yang salah? Ya, Ada warisan-warisan yang tidak sekedar pepatah petitih-pitih gitu kan. ya, Bagus di mulut, apa pelaksanaan. Yang penting ya, pitih masuk. ya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi Itulah intinya, harapannya. kami berharap kami menuntut gitu ya, eh, lebih serius lah menangani bencana di Sumatera ini, gitu. Ya, Gitu ya intinya ya Om. i- Oke. Pertanyaan berikutnya masih tentang karya-karyanya Om Tendra nih. Eh, Jurnalis, penyair, videografer, pekerja teater. Ini yang kemarin disetorkan untuk poster acara pantomim malam hari ini di Steva ya teman-teman. Dari beragam fokus ini, profesi atau peminatan, mana yang paling memilukan untuk dijalani? setiap profesi itu punya kesunyian masing-masing. Punya sebuah tantangan, punya sebuah keunikan, keasikan. Dan saya kan orangnya tergantung musim. Kalau lagi senangnya musim berpuisi, saya berpuisi. Lagi senangnya jadi jurnalis. Dan ini bagi saya ini media. Media bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan. Saya tidak terjebak dengan estetika yang terlalu sublim. Ada persoalan-persoalan kehidupan, terutama kita di Indonesia. Oh, ini cocoknya saya buat apa, pakai apa? Saya angkat lewat media apa? Apakah di jurnalistik kah, di dokumenter kah, di teater kah? Ya. Kalau di teater saya menggarap pertunjukan tentang hutan ini 2008 itu, anak-anak. Judulnya Jangan Rusak Hutan Kami, sama anak Rejo Winangun itu di Jogja, kami pentas di Jogja. Ya. Jadi bukan sebuah tren yang tiba-tiba tentang perubahan iklim dan deforestasi terlibat di sana, enggak. Karena saya mengalami sebagai orang Sumatera 1997 ketika kabut asap itu, saya sampai batu dahak. Waktu itu saya SMA itu Batuk darah. keluar darah. 1997 kabut asap yang parah. Kemudian saya pergi ke Jogja merantau. Saya pikir setelah itu nggak ada lagi. Tapi ketika saya pulang kampung ya dari kuliah itu ya, Ya. tetap kabut asap itu ada. Tiap tahun menjadi musim, salah satu musim. Oke. Nah, Destinasi wisata Sumatera adalah kabut ya asap. betul. Itulah daya tariknya. Selain kalau di Eropa ada salju ya, di sini ada musim kabut asap. Ya. Jadi ketika saya berada di kampung 2019, saya coba intent. Ini persoalan yang menurut saya urgen ya, urgen. Saya bukan juga seorang aktivis lingkungan juga, enggak. Saya orangnya suka-suka aja, bukan Tidak harus aktivis lingkungan. menjadi aktivis lingkungan untuk bisa merasa mana hal yang paling penting dan darurat untuk ditangani. Gitu Ya, ya, betul. Bukan berarti kita meniadakan peran teman-teman dari aktivis lingkungan, enggak juga ya. Betul. Cuma saya memang apa media yang saya punya. Ketika saya bisa sendiri, saya sendiri. Ketika saya bersama-sama, saya bersama-sama. Jadi 2019 saya mulai fokus. Setelah saya memenangkan hutan adat itu esai foto Festival Pamalayu. Saya mengangkat Rimbo Tolang, saya menang foto sama menang karya jurnalistik. Ya. Nah, di kampung apa sih fokus yang, apalagi saya tinggal di daerah yang memang kawasan hutan ya. Saya memiliki memori intim dengan hutan. Ketika saya kecil, saya main ke hutan itu sama teman-teman biasa. Ya.
Sementara kemudian saya banyak kehilangan pohon-pohon masa kecil kan, dan Bukit Barisan semakin terang kan gitu. Ya. Ya, saya punya sedikit kemampuan ilmu, saya coba angkat dan alhamdulillah dibantu oleh teman-teman, terutama teman-teman di Padang, misalnya kayak si Pais yang selalu memberikan support, Patris si MF. Rizky, Patris MS, kemudian juga teman-teman kayak ada Boy Chandra, teman-teman diskusi lah gitu ya. Ada Jaka HB, teman-teman di Stepa yang support apa yang saya lakukan, terutama ketika saya setelah bikin film dokumenter itu, saya pengen putar di Stepa dan sangat apresiatif itu, responsif sekali. Ini salah satu bagian dari bagaimana ini mengangkat ke permukaan. Ya, jadi teman-teman, aku mau ngingetin Stepa ini adalah ruang temu gitu untuk beragam profesi, latar belakang. Siapapun sering banget nongkrong di Stepa, akademisi, jurnalis, fotografer, pembuat film seperti Om Tendra. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah salah satunya pemutaran film dokumenter gitu. Nah, selanjutnya Om Tendra, ini aku tergelitik dengan kata-kata Om Tendra, saya kehilangan pohon-pohon masa kecil. Kehilangan pohon-pohon masa kecil. Nah, aku tahu betul, tentu saja ini yang salah satu yang melatar belakangi kenapa Om Tendra sangat tekun di bidang ini gitu. Walaupun judulnya beragam ya, pekerja teater, jurnalis, penyair, videografer, tapi isu-isu yang diangkat selalu tentang hutan. Selalu tentang hutan. Nah, ada satu cerita tentang ada games anak-anak gitu. Ada yang jadi pohon, ada yang jadi air, ada yang jadi batu gitu. Pohon diangkat, batunya hilang, batunya jatuh menggelinding. Kemudian air juga hilang. Jadi sebenarnya satu ekosistem ini, setiap elemen dalam satu ekosistem ini saling mendukung. Apabila satu dihilangkan, tentu saja yang lain akan juga ikut hilang gitu. Contohnya adalah yang belakangan ini terjadi dan masih belum ditangani betul oleh pihak-pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab, adalah Galodo atau banjir bandang gitu, yang membawa serta gelondongan-gelondongan kayu yang sudah terpotong rapi gitu. Entah ada berapa ini ya, Om Ada Tendra. angka juga ya. Ya, itulah teman-teman. Selanjutnya masih tentang hutan larangan, Om. Hutan larangan ini apakah benar-benar dilindungi gitu? Kalau masyarakat setempat tentu saja melakukannya gitu. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan, apakah ada yang dengan lancang tetap beroperasi di hutan larangan itu? Itu ada. Hutan-hutan itu sekarang pada posisi dalam posisi terancam semuanya, rimbo larangan. Karena orang kan kebutuhan untuk mengeksploitasi terutama kayu ya, itu kan semakin sedikit. Lalu yang tersisa di rimbo-rimbo larangan ini kan, ya baik penawaran secara halus, secara kasar, halus ya, misal main pitih lah kan itu. Nah, orang-orang yang masih memiliki kepercayaan, kalau bahasa-bahasa orang-orang kampusnya idealis ya, idealis kampung, orang kampung itu, ini perlu kita block up, kita angkat. Kalau misalnya gini, kalau saya bisa berani membongkar misalnya tentang bagaimana illegal lodging di Sumatera Barat gitu. Kalaupun saya diburu, saya kan jangan, saya bisa kabur ke luar negeri, paling tidak jadi TKI di Malaysia, kan jadi nggak susah bahasa Inggris kan. Tapi persoalannya ini Indonesia, itu yang terpikir saya 2019. Berapa banyak illegal lodging? Tapi ini maaf, saya juga tidak meniadakan teman-teman yang konsentrasi untuk membongkar itu bagus juga. Tapi saya secara pribadi, bagaimana kesadaran ini dimunculkan. Ketika masyarakat itu sadar, ketika masyarakat itu mempertahankan hak miliknya bersama-sama, ini yang ditakutkan oleh para oligarki itu sendiri. Oligarki tidak takut dengan bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, polisi, tentara, karena mereka bisa dibayar. Mereka bisa diajak di lobi. Tapi ketika masyarakat
sudah bertahan nih. Ya. Bertahan terhadap apa yang mereka miliki. Di sini yang sebenarnya dicemaskan oleh para korporasi itu. Ya. Nah, kesadaran-kesadaran ini dan kita yang punya ilmu sedikit atau banyak untuk bersama-sama. Ya. Dengan berbagai cara, dengan yang paling ampe sekalipun, kalau orang Minang yang sebenarnya ampe itu kan sekali cari pun atau menye-menye. Tugas kita adalah mengingatkan gitu. Ya. Ada teman-teman yang memang di konservasi karena dia punya ilmu di sana. Ya. Ada teman-teman yang di bidang lain lah masing-masing kan. Ya. Karena ini ancaman kita, ancaman kemudian perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim dan deforestasi ini ancaman besar di Sumatera. Ya. Ada proyek tahun 2026 Om Tendra. Ini 2026 ini saya belum terpikir ya. Belum ada ya. Saya terakhir bikin dokumenter itu tentang perahu itu. Perahu itu salah satu puau kan, alat transportasi lokal di daerah saya. Di Sijunjung itu kan daerah kawasan yang dilintasi oleh banyak sungai batang air ya. Ya. Salah satu jalur yang menghubungkan daerah pesisir dengan pedalaman Minang itu, daerah pantai timur kan itu. Ya. Jadi peninggalannya adalah sungai. Nah, sama dengan Rimbo, saya kan mengangkatnya kan dari kecil-kecil dulu, sekedar moto-moto, kayu, rotan dan segala macam. Sungai begitu juga, mulai dari alatnya dan kesalahan maritim. Kemarin ada ya tentang maritim di Indonesia ya. Kurang memperhatikan sungai. Padahal sungai ini bagian dari maritim di Indonesia. Nah, itu saya mengangkat memang belum secara besar ya, mulai dari alat dia, kemudian perahu ya, alat transportasi, kemudian sistem pertanian kincir air yang mulai tergerus gitu, mulai hilang. Itu yang 2025 ini ya udah selesai, mudah-mudahan itu saya bareng sama Kiki Noprijum. Kami sudah melakukan riset kecil-kecilan sejak 2019 itu. Ya. Nah, untuk 2026 ini belum ada ya. Lagian bikin proposal dulu. Ya. Cari dana dulu. Ya. Karena berat juga dalam kondisi saat ini kan. Pendanaan ini kan saya juga pendanaan kan seperti sporadis lah sifatnya. Oh, ada peluang di sana, saya pakai untuk membuat proyek ini. Ya. Jadi untuk itu kita perlu mempertanyakan juga keberpihakan orang-orang yang biasanya menjadi penyedia dana. Biasanya itu. Nah, untuk karya-karya Om Tendra selanjutnya tentu saja tidak jauh-jauh dari kekuatan dokumentasi ya teman-teman. Sebagai seorang pekerja teater, jurnalis, penyair, dan videografer. Nggak akan jauh-jauh dari situ dan tidak akan jauh-jauh dari isu lingkungan. Gitu ya, Om Tendra. Baik Om Tendra, satu kalimat untuk penutup podcast kita hari ini. Ya, terutama karena saya orang Minang, ini berada di Minang juga, tapi saya pikir ini bisa bersifat universal. Ya. Alam terkembang jadi guru itu jangan sekedar ucapan di lidah. Dan kita telah merasakan dampaknya saat ini. Itu bukan pemanis atau pepatah petiti sekedar saja. Bagaimana kita juga mengaktualisasikannya, bergerak untuk memperhatikan lingkungan. Dan bencana saat ini, tapi saya tidak berharap kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan, ini menjadi seperti kabut asap, musim banjir dan longsor. Sumatera, penghujan adalah banjir dan longsor, kemarau adalah kabut asap. Tinggal pilihan apakah kita akan terus terjebak di sini atau kita bersama-sama keluar dari bencana ekologis ini. Terserah dengan media apapun yang kita bisa. Ya. Itu saja. Oke, agar bencana serupa tidak terus berulang. Terima kasih Om Tendra atas kehadirannya di podcast Si Teba Berpuisi TV. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.